misal Mas Ari sebagai praktikan, saya sebagai asisten, saya mencaci maki Mas Ari gitu, mencaci maki Mas Ari nggak terima. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin jadi asisten ya, mungkin maksudnya kenapa mereka ini nggak belajar dari yang kemarin? Kenapa harus mengulang kesalahan sama? Dia ini nggak bilang kalau bahwasanya ada sakit atau apa, tahu-tahu di tengah praktikum sakit tumbang atau gimana. Kita nggak tahu penanganannya gimana karena dia nggak melaporkan bahwasanya dia punya penyakit apa gitu. Halo Sobat Keilmuan, kembali lagi pada acara podcast prestasi di mana kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi bersama dengan narasumber yang inspiratif dan memberikan wawasan seputar dunia perkuliahan. Nah, kali ini kita mendapat kesempatan di mana narasumber kita merupakan ketua dari forum antar asisten yang bernama Asam Folat. Nah, tanpa panjang lebar, kita sambut saja Mas Hilmi Pahlevi. Gimana Mas Hilmi? Bagaimana kabarnya? Baik ya Mas? Alhamdulillah sehat sejauh ini, masih waras gitu Mas. Iya, jadi mungkin sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih mendalam, mungkin dari Mas sendiri bisa memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama aku Hilmi Pahlevi dari angkatan 2021 ya teman-teman. Di sini aku sebagai koordinator satu forum, yaitu forum asisten di Vapet Unsut ini yang bernama Asam Folat. Lalu untuk Asam Folat sendiri ini untuk jabatannya itu selama 1 semester saja, jadi semester depan ada pergantian lagi Asam Folat lagi gitu. Oke. Terus ya mungkin dari Mas sendiri sekarang tuh berarti angkatan 21 ya? Iya betul. Angkatan 21 berarti sedang sibuknya ngapain sih Mas? Sekarang sibuknya sedang mempersiapkan seminar proposal, terus ini juga nantinya akan ada penelitian lagi saya bersama teman-teman yang lain. Terus sih untuk ya sekarang mau mempersiapkan kayak, jadi saya sih tinggal menunggu tugas-tugas akhir saja sih yang menunggu depan. Berarti sedang menyiapkan tugas-tugas akhir ya Mas? Betul. Oke, kita lanjut aja ya. Tentang Asam Folat sendiri tuh bisa mungkin dari Mas sendiri menjelaskan apa sih Asam Folat dan kegiatannya itu berapa kali selama 1 semester itu? Oke, untuk Asam Folat sendiri ini secara ringkasnya itu adalah forum asisten praktikum satu fakultas peternakan yang nantinya di awal semester itu nanti kita akan mengadakan rapat pertama itu yaitu rapat bersama asisten gitu. Di awal semester biasanya nanti kita ada pemilihan koordinator Asam Folat yang baru gitu. Setelah pemilihan koordinator Asam Folat yang baru, nanti kita baru mulai merumuskan pasal-pasal atau aturan-aturan yang akan diberlakukan pada 1 semester tersebut. Lalu setelah kurang lebihnya pasal-pasal tersebut disepakati oleh asisten, nantinya pasal-pasal tersebut akan dibawakan ke Formusasor. Formusasor itu beda lagi teman-teman. Formusasor ini adalah forum asisten dan organisasi satoris gitu. Jadi nanti saya sendiri koordinator Asam Folat nanti akan memimpin jalannya Formusasor di depan para elemen sendiri itu terkait pada bisa asisten praktikum, bisa ketua-ketua elemen atau perwakilan dari UKM gitu. Itu aja sih Mas, buat Asam Folat ini berarti kemungkinan hanya dilaksanakan atau hanya dijalankan selama 2 kali di awal semester gitu. Berarti sebelum praktikum berlangsung ya Mas? Sebelum praktikum berlangsung. Oke. Terus kalau perbedaan dari asisten praktikum, terus koordinator asisten sama sebagai ketua forum antara atau forum Asam Folat itu perbedaannya apa sih Mas? Buat perbedaan sih lebih jelasnya ke ini ya, ke job desk-nya gitu. Buat asisten praktikum tentu bakal menjadi asisten atau lebih dekat ke praktikan langsung gitu. Sedangkan kalau koordinator praktikum sendiri berarti dia yang mengawasi jalannya suatu praktikum. Dan koordinator Asam Folat berarti dia yang mengawasi atau mengawasi jalannya praktikum sama di Vapet ini berarti selama 1 semester gitu. Sekaligus juga buat aturan itu ya kalau Asam Folat itu kan? Iya betul, aturan-aturan tersebut nantinya juga harus dilaksanakan oleh semua asisten gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas ke masalah aturan praktikum ya Mas. Nah itu proses penyusunan aturan-aturan ya berarti tingkatan Asam Folat itu seperti apa sih Mas? Buat pembuatan peraturan sebenarnya dari kita tuh dari awal semester tuh kita merefresh
peraturan-peraturan yang sebelumnya telah berlaku gitu. Nanti di formusator sendiri akan dijelaskan ulang karena elemen-elemennya pun berganti ketua elemen. Jadi ketua elemen yang baru perlu dijelaskan ulang dan hasil-hasil yang baru dilantik atau baru dibentuk ini perlu dijelaskan kembali tentang peraturan tersebut. Kurang lebihnya sih untuk peraturan kita selalu sama dari tahun ke tahun. Cuma mungkin ada beberapa perubahan terkait dengan jalannya praktikum gitu. Karena jalannya praktikum sendiri kan selalu dinamis gitu, nggak setiap saat tuh sama gitu. Berarti pembuatan aturannya itu didiskusikan semua laboratorium ya, laboratorium asisten itu diskusikan, terus nanti ambil kesepakatannya seperti apa gitu. Iya betul. Oke, tadi kan ada tentang perubahan ya. Nah mungkin perubahannya tuh penyebabnya atau alasannya kenapa aturan itu berubah, terus datang dari mana masukannya, karena kan forum asam folat itu sendiri kan sangat apa ya, bisa dikatakan nggak begitu umum gitu ya. Betul. Asisten juga nggak semua asisten bisa masuk ke forum itu, biasanya koordinator. Nah yang memberikan usulan untuk perubahan tuh siapa sih gitu, bagaimana? Sebenarnya kalau adanya aturan berubah atau enggak itu kembali lagi di aturan praktikum masing-masing itu. Praktikum masing-masing itu biasanya dari praktikum dari aturan laboratorium. Dari setiap laboratorium sendiri nanti akan menghimpun, nanti misalnya ada kesamaan di penulisan laporan, contohnya penulisan laporan seperti gini, berarti nantinya di pasal asam folat akan dituliskan bahwa penulisan laporan akan disesuaikan kembali ke labnya masing-masing gitu. Ada yang bentuk tulis, ada yang bentuk ketik gitu. Lalu terkait dengan perubahan, tentunya perubahan ini adanya karena suatu peristiwa gitu atau kejadian tertentu yang dirasakan oleh kawan-kawan praktikan gitu. Kawan-kawan praktikan nantinya bisa, atau biasanya seringnya sih ini ya, curhat ke elemen gitu. Jadinya curhat ke elemen, nanti elemen pun bawa masalah tersebut ke formusator. Nah di formusator nanti ini bakal dibahas gitu loh, maunya gimana bagusnya gitu. Seperti contoh, ada pasal baru ini menuliskan tentang adanya bentuk menghargai antar praktikan dan asisten gitu. Karena di sebelumnya pernah ada kejadian bahwasanya praktikan diperlakukan tidak adil gitu atau kurang dihargai oleh asisten. Jadinya si praktikan tersebut mengadu ke elemennya, dan dari elemen tersebut dibawakan ke formusator dan akhirnya dibentuklah pasal-pasal baru tersebut gitu. Contohnya salah satu itu baru satu contoh yang saya temui selama saya menjabat gitu. Oke, berarti di forum tersebut yang dalam tanda kutip bertindak sebagai mewakili praktikan itu elemen ya Mas? Ya, elemen. Oke, berarti mahasiswa kayak gini, berarti kalau misalkan ada keluhan nih mahasiswa tapi dia nggak punya elemen tuh gimana cara ngadunya tuh? Sebenarnya sih kalau teman-teman dicek di GP Vapet ya, itu ada postingan itu ada pelantikan koordinator sama kalau nggak salah gitu. Di situ ada ngetek IG saya gitu. Nanti kalau kalian misal ada masalah atau ada aduan gitu, bisa langsung diobrolin saja ke saya gitu secara pribadi. Nantinya saya akan mengobrol langsung dengan asisten yang terkait gitu tanpa menyebutkan nama si pelapor gitu. Berarti bisa langsung komunikasikan dengan Mas sendiri ya kalau yang ini? Bisa. Oke, selanjutnya tentang ini Mas, selama menjabat sebagai ketua asam folat, mungkin tantangan terbesarnya itu ya, seperti apa sih untuk membuat aturan-aturan tersebut? Untuk peraturan sebenarnya sih tidak ada yang terlalu rumit ya. Tapi untuk tantangannya itu seperti ini loh. Kadang-kadang dari praktikannya sendiri itu karena dia kurang komunikasi atau gimana sama asisten, jadinya ada kendala di tengah-tengah kegiatan gitu. Terus untuk tentang forumnya sendiri, karena ini karena forum ini dilaksanakan pada saat di luar jam kuliah ya, jadinya kita ada kesusahan untuk menemukan jadwal yang pas gitu untuk menyamakan satu elemen dengan elemen yang lain. Jadi untuk ya paling antara kendalanya sih itu sih pas awal itu pengumpulan formusator, karena kalau forumnya kurang atau gimana, jadi kan perwakilan suara kan berkurang. Nah perwakilan suara berkurang kan mengakibatkan ya kurangnya aspirasi yang tersampaikan gitu. Oke, mungkin selanjutnya itu tentang
aturan-aturannya tuh ada dampaknya nggak sih, misalkan kalau dilanggar oleh asisten atau oleh mahasiswa ya udah pasti ya, kalau oleh mahasiswa pasti nanti ada sanksinya tiap lab, tapi kalau oleh asisten nih, asisten sendiri itu misalkan dilanggar aturan dari kesepakatan itu gimana? Kemarin sempat dijelaskan di formusasor terakhir ya, di formusasor terakhir itu dijelaskan bahwasanya kayak pasalnya terakhir yang tadi menghargai asisten antara asisten dan praktikan itu misal ada yang melanggar gitu. Ada yang melanggar nih, misal Mas Ari sebagai praktikan, saya sebagai asisten, saya mencaci maki Mas Ari gitu, mencaci maki Mas Ari nggak terima, nanti laporan ke Asam Folat, nah di Asam Folat nih dimediasi nih kedua belah pihak. Misal saya sendiri asisten yang maki Mas Ari, mau minta maaf tapi Mas Arinya nggak ikhlas, itu dari kemarin tuh bisa dijelaskan bahwasannya nantinya bahwa si asisten ini harus menulis surat perjanjian juga di atas materai nanti, di atas perjanjian materai, dan nanti harusnya kalau setelah surat bermaterai itu ditandatangani, diupload di IG BEM, lalu di IG masing-masing lab atau masing-masing praktikum gitu. Jadi nanti kena sanksi sosial. Ya, sanksi otonom berarti ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang sebelum kita lanjut seputar Asam Folat, kan kebetulan juga ya Mas Hilmi juga merupakan ketua Asam Folat dan beliau juga adalah sebagai asisten. Nah, jadi kita bisa mendiskusi lebih mendalam tentang bagaimana sih perspektif Mas Hilmi sebagai asisten terhadap keadaan kegiatan praktikum di FAPET ini gimana sih? Buat kegiatan praktikum di FAPET sih katanya sih, kata mahasiswanya sih melelahkan. Iya, melelahkan karena kan itu ya yang viral tuh capek. Terus habis itu ada katanya yang di BES Unsur tuh yang nggak boleh pakai awetan gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalau di FAPET mah ya gini aja gitu, maksudnya tiap hari ada praktikum ya dijalanin aja gitu, ada laporan H+3 ya dikerjain sebisanya. Yang penting tuh kalau saran dari aku mah, kalau buat praktikum yang penting di atas 100% aja gitu. Iya. Kalau 100% laporan ada wujudnya, minimal ada wujudnya aja gitu. Pasti asisten pun nggak jahat kok sama kalian gitu. Pasti ya dibaikin lah, paling batas dapat bare minimum lah, dapat nilai minimum gitu pun pasti udah lolos dari praktikum gitu. Jadi kalau buat berjaya praktikum sih jauh ini sih masih aman. Paling ada kendala misal ada kegiatan praktikum di weekend tuh. Karena di masalah Asam Folat sendiri ada menuliskan bahwasannya kegiatan praktikum tuh dikerjakan pada hari kerja atau Senin sampai Jumat gitu. Sedangkan weekend dibagikan untuk waktu-waktu elemen. Pengecualian untuk praktikum berarti bisa untuk pemeliharaan, pengamatan atau kunjungan. Itu bisa dilakukan Sabtu Minggu, karena kalau kunjungan sendiri kan kita sifatnya janjian sama orang ya. Sama orang jangan peternakan. Sedangkan kita kuliah pun sampai sore, sampai siang, nanti sorenya lanjut praktikum, pasti kita mau kunjungan malam-malam. Itu tentu nggak etis, jadinya kita diperbolehkan lah Sabtu Minggu gitu. Namun ada beberapa praktikum juga yang sedikit berselisih paham lah sama elemen, jadinya kok bisa praktikum ini tetap di weekend, padahal di peraturan Asam Folat tidak diperbolehkan gitu. Ya akhirnya ya kita temuin lagi berdua ini yang ada yang berselisih, ditemui lagi bahwasanya ya praktikum ini tuh bersifat kunjungan gitu, jadi tidak bisa atau gak memungkinkan lah kalau kita kunjungan itu malam-malam gitu. Berarti ya kegiatan berselisih masalah itu tetap ada ya, masalah weekend tuh, karena dari semester yang kemarin juga udah selalu ramai ya masalah ada praktikum weekend gitu. Iya, betul. Padahal pun ya sebelumnya semester lalu juga kayak gitu loh. Maksudnya kenapa mereka ini nggak belajar dari yang kemarin? Iya. Kenapa harus mengulang kesalahan sama gitu? Ya kayak ibaratnya itu masalah yang sering terjadi, kayak setiap semester terjadi aja masalah begitu ya, nggak ada itu. Oke. Mungkin selanjutnya ya Mas, tentang kira-kira tuh dari Mas sendiri sebagai asisten ya, kan kebetulan juga sebagai asisten sudah merasakan bagaimana mengasisteni mahasiswanya. Nah, mungkin dari Mas sendiri kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki untuk sistem praktikum, yang perlu diperbaiki atau perlu lebih baik lagi lah istilahnya? Untuk sistem praktikum ya, saya dapat keluhan teman-teman. Misal praktikum tuh bahwasannya asisten tuh memberikan materi tidak sama gitu.
Kayak antara asisten yang lain satu dengan yang lain tuh kayak nggak sinkron gitu. Jadi ya paling baik lagi sih ke asistennya gitu, bahwasannya ya sebelum praktikum dimulai itu adanya pendalaman gitu, pendalaman seberapa pun lah, terserah kalian, yang penting sampai dalam Palung Mariana terserah lah, yang penting kalian tuh benar-benar ngelotok dan mempersamakan satu materi dengan sesama lain gitu, jadi nggak ada antara miskomunikasi. Lalu untuk praktikan sendiri ya berarti praktikan sendiri ada kadang-kadang ini kurang apa Komunikasi. kurang komunikasi mas. Biasanya nggak ada, dia ini nggak bilang kalau bahwasanya ada sakit atau apa, tahu-tahu di tengah praktikum sakit tumbang atau gimana, kita nggak tahu penanganannya gimana karena dia nggak melaporkan bahwasanya dia punya penyakit apa gitu. Jadi kita kadang-kadang untuk di praktikumku sendiri dan di praktikum unggas kadang-kadang ada yang tahu-tahu sakit, tahu-tahu kayak kemasukan gitulah. Tahu-tahu Ya, kegiatan-kegiatan itu ya. Iya, kita pun nggak bingung gitu mau gimana. Nah, iya. Gitu sih mas, paling ya untuk praktikan sih, untuk paling praktikan ya ini lah, kuncinya komunikasi lah. Kalau kurang ada apa komunikasi, jangan di belakang ngomongnya di belakang, di depan aja nggak apa-apa. Kami pun sebagai asisten, khususnya untuk aku sendiri ya terbuka terkait masukan dari kalian gitu. Oke, untuk mungkin kemarin tadi kan yang dibahas itu tentang ini ya mas, yang kemarin isu yang dibahas di Asam Fulat itu masalah asisten tidak menghargai pelatihan kan ya. Betul. Mungkin dari mas sendiri caranya gimana sih supaya antara asisten dan pelatihan itu bisa menjalin hubungan yang istilahnya ya nggak harmonis lah, nggak ada masalah gitu, gimana sih cara menjalin hubungannya? Karena kan sebagai pelatihan tuh kayak canggung, kayak sungkan ke asisten kan, terus yang sebagai asisten kadang-kadang ya nggak semuanya, tapi kadang-kadang ada merasa jumawa gitu karena dia udah punya power gitu kan. Nah mungkin dari mas sendiri gimana sih caranya supaya menjalin hubungan yang harmonis itu? Dari aku pribadi sih kemungkinan sih ya ini ya, kita tahu batasan masing-masing gitu, jadi tetap profesional gitu. Misal kita dalam forum praktikum ya kita praktikum gitu, kalau misal di luar ya jangan bertingkah seperti pas praktikum gitu loh. Jadi membuat si praktikannya tegang, padahal kita tingkatnya sama loh, sama-sama mahasiswa gitu, nggak ada tingkatan sama lain kecuali pas praktikum. Kalau pas praktikum baru-baru tuh ada saling paling nggak ada tahu boundaries lah, tahu batasan gitu sama asisten. Jangan ngomong asal nyablak, jangan ngomong kasar depan asisten gitu. Tapi ntar kalau misal di luar forum ya nggak apa-apa gitu kalau aku pribadi. Yang penting sih sekali lagi kita tahu batasan diri masing-masing lah ya, jangan jumawa jadi asisten pun kalau praktikan ya tahu diri gitulah, di mana waktu yang tepat untuk cara ngomong yang tepat gitu. Kita punya kayak boleh lah kita punya dua topeng gitu, topeng yang untuk profesional sama topeng yang untuk santai-santai gitu. Jadi kuncinya profesionalitas ya, kita tahu tempat dan dewasa dalam berbicara, tutur kata dan perilaku ya mas. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ini kebetulan kan mas juga sebagai asisten ya. Bisa diceritakan mungkin gimana perjalanannya dari seorang mahasiswa yang ya sebelum bisa biasa aja, tapi kan seorang dia mahasiswa yang belum menjadi asisten terus bisa menjadi asisten, langkahnya kayak gimana sih? Pertama saya kebetulan di asisten unggas ini sebelumnya saya ikut-ikutan aja mas, ikut-ikutan FOMO gitu sama teman-teman yang lain udah ada kegiatan jadi asisten gitu, karena saya jujurnya tidak terlalu berminat untuk mengajarkan orang gitu, karena saya bukan tipe orang yang suka ngajar gitu, menggurui gitu. Tapi ketika itu saya mulai, sebenarnya ada kegiatan bagus loh. Terus juga waktu itu saya berpikiran bahwasanya kalau misal ikut asisten atau apa itu mungkin bisa dapat proyek dari dosen gitu. Dimana proyek itu sendiri kan nantinya akan membantu kita pada saat penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Itu untuk pertama, ketika itu saya daftar aja. Waktu tes wawancara juga genuine atau jujur gitu, nggak terlalu melebih-lebihkan sifat-sifat atau gimana, itu enggak. Jujur aja pada asisten saat wawancara. Lalu kemungkinan saya bisa diterima karena sebelumnya saya pernah mengikuti kepanitiaan atau organisasi gitu, jadi lebih mudah dikenal sama yang lain gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin jadi asisten ya mungkin bisa lebih aktif lah gitu, bisa lebih aktif di kegiatan selain perkuliahan gitu.
Jadi sehingga ketika kamu mau ikut ketika mau ikut jadi asisten praktikum, kalian tuh udah bisa dinotis, oh ini loh anak yang pernah ikut ini, pernah ikut ini. Sehingga kalau kamu kerjanya bagus pada saat kegiatan di luar perkuliahan, bisa dinotis, oh ini kerjanya bagus mas, kerjanya bagus mbak, bisa lo bisa mungkin bisa ditarik gitu, bisa ditarik atau bisa direkomendasikan ke dosen gitu. Lalu jadi asisten ya, untuk jadi asisten sendiri ada beberapa keuntungan mungkin yang tadi kayak mendapatkan ini ya, info ke dosen gitu, terus info proyek kan dari dosen, lalu mungkin dapat poin ya teman-teman, jelas dapat poin gitu. Poin ya. Lumayan dapat poin itu, kalau misal 1 semester dapat 10 poin kan lumayan gitu. Bisa itu aja sih mas paling buat jadi asisten ya. Ya buat pengumumannya itu kita gimana sih supaya tahu dari kan kalau asisten tuh, oh ya jadi ada perbedaan nggak sih mas antara asisten sebagai lab sama asisten matkul tuh perbedaannya apa? Setahuku tuh untuk asisten laboratorium itu dia bisa megang banyak mata kuliah, banyak mata kuliah di lab tersebut loh. Contoh kayak di lab reproduksi dan reproduksi ternak tuh ada ilmu reproduksi, ada teknologi reproduksi, ada apa lagi ya? Ini praktikum di ILREP tuh. Vistar, fisiologi ternak. Ada Vistar, ada ILREP. Nah, dia tuh bisa nyabang gitu, bisa nyabang karena studinya ya masih dalam satu bidang itu. Jadi dia masih bisa bolak-balik ke antar matkul gitu. Bisa aja kamu semester ini ketemu Mas A di Vistar ya, di Vistar dulu. Di Vistar, lalu semester depannya kamu ketemu lagi pas ILREP gitu. Buat asisten praktikum biasanya itu cuma matkulan ya, matkul yang tiap semester ganti. Contohnya kayak tiap matkul tuh ada di ilmu ternak potong itu matkulan, itu asisten matkul. Terus dasar ternak potong sama manajemen ternak potong juga itu hitungannya asisten mata kuliah gitu. Dan asisten lab itu juga mungkin bisa membantu dosen ketika saat mengerjakan penelitian gitu kalau asisten. Ya berarti kalau lab juga selain mengajarkan membimbing mahasiswa kegiatan praktikum, tapi ada juga tugas tambahan penelitian ya untuk membantu dosen penelitian juga ya. Iya betul. Seperti Mas Aris sendiri ini kan asisten pemuliaan ya. Dia bisa megang statis, ranpel gitu. Jadi ranpel IPT gitu. Oke, berarti kalau misalkan pengen punya matkul kan cuma satu aja ya, misalkan biologi lah. Asisten biologi, nah itu bisa nggak sih asisten tapi megang banyak matkul gitu dalam satu semester yang sama atau gimana? Kembali lagi ini antara bagian waktu dari kalian sih. Tapi kebanyakan dari open recruitment tuh ada ketentuan syaratnya ya, dia menjadi asisten di praktikum, dia menjadi asisten di praktikum lain di semester yang sama gitu. Karena takutnya nanti dia aja nggak bisa bagi waktunya tabrakan, terus juga lagian kita kan jadwal praktikum kan sama ya, semua praktikum 14.50 kita jalan bareng nih. Lah ini anak nih satu mau jadi asisten mana, bingung kan, dia nggak bisa bela diri, nggak bisa apa. Jadi ya menurutku sih jangan nyabang lah gitu. Jadi kalau misal di praktikum semester ini mau jadi praktikum A, mau jadi praktikum B ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Berarti emang dari sebelum kita daftar asisten itu harus kita baca dulu ketentuannya ya mas? Betul, ketentuannya dibaca gitu. Oke, kita udah hampir di penghujung acara. Oke, mungkin dari mas sendiri pesan untuk para pendengar atau penonton, mahasiswa, asisten atau calon asisten seperti apa sih mas? Oke, pertama buat mahasiswa atau praktikan ya, kalian tuh masih ada praktikum sampai semester 6 gitu. Jadi harap bersabar saja, ikuti saja. Ya kalau nggak kuat semua itu, ini loh, saya punya prinsip tuh masalah bakal selesai ketika waktunya selesai gitu. Jadi misal pun kalian nggak kuat ya nanti juga itu bakal selesai gitu. Nanti kalau kalian lihat ke belakang, oh aku dulu pernah ngerasain itu loh, pernah ngerasain capeknya itu. Jadi harap bersabar aja, emang hidup di Fakultas Peternakan ya seperti ini, tiap hari praktikum, tiap hari laporan gitu. Tetap bersabar aja, yang semangat gitu, semangat menjalani kuliahnya, terutama untuk maba-maba ya mas, maba semester 1 nih baru ketemu biologi kimia, langsung tumbang, waduh masih jauh perjalanan loh, belum ada ya. Masih tumbang gitu. Jadi ya harap bersabar aja, udah di Fakultas. Terus untuk asisten ya, aku harap si asisten kembali lagi
bisa membaca ini ya, pasal-pasal jasa volat, apa yang perlu kalian ketahui ya, bisa lo di volat gitu, atau yang perlu ditanyakan bisa ke aku langsung mau gimana ininya ke depannya gitu. Terus terkait untuk apa sih tadi calon asisten. Buat calon asisten ini biasanya di akhir-akhir semester ini ada oprek-oprek. Ya. Tiap lab ya. Tiap lab itu biasanya oprek-oprek. Nah, kalian itu bisa persiapkan materi belajar sebelum wawancara. Karena wawancara pun nanti kalian bakal tanya materi gitu. Terus kalau misalnya tidak diterima di lab ini ya Coba lagi ya. bisa pindah ke lab lain gitu, belajar lagi yang semangat lah, jangan menyerah gitu. Nanti kemungkinan sih yang bakal terakhir ya, jadi kemungkinan yang terakhir buka, misal kamu mahasiswa Fapet nih dari semester 1 sampai 8 bisa 1 sampai 5 tidak pernah menjadi asisten, kalian tuh bisa terakhir tuh kalau nggak salah tuh di nutrisi itu kesempatan terakhir kalau bisa menjadi di asisten. Okay. Atau di lab ekonomi biasanya kalau mereka buka sih biasanya mau ya, lab ekonomi sama lab nutrisi lah itu biasanya yang di akhir-akhir itu isinya mahasiswa akhir semua. Oke.